Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mahasiswa, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan ada mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adik-adik, pada hari ini kita lanjut melaksanakan aktivitas perkuliahan kita dengan mata kuliah pendidikan karakter. Materi pada hari ini yaitu terkait dengan perilaku hormat pada orang lain dan lingkungan. Ada mahasiswa, pekan lalu kita telah mempelajari terkait dengan perilaku hormat pada diri sendiri. Ya, coba kita kembali ke belakang, mengingat kembali terkait dengan perilaku hormat pada diri sendiri itu. Karena ini sangat penting sekali untuk mempelajari terkait dengan perilaku hormat pada orang lain dan lingkungan. Kita perlu bekal memahami perilaku hormat pada diri sendiri. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, tolong sebutkan 2 sikap ataupun perilaku hormat pada diri sendiri. Iya, ada mahasiswa, perilaku hormat pada diri sendiri itu ada 2 seperti yang kita ketahui. Yang pertama adalah menjaga kesucian fisik kita, ya, dan menjaga kesucian batin kita. Ya, kesucian fisik itu sudah saya jelaskan pekan lalu dengan cara berolahraga, menjaga kebersihan pakaian kita dan seterusnya. Sedangkan kesucian batin atau jiwa kita dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat, berzikir dan seterusnya. Ya, materi itu sudah kita belajar dan saya yakin ada mahasiswa sudah memahaminya. Dan pada hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya yang berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu perilaku hormat pada orang lain dan lingkungan. Iya, ada mahasiswa, adapun pengertian perilaku hormat pada orang lain, yaitu sikap hormat kita terhadap orang lain pada saat kita berinteraksi terhadap orang lain dalam kehidupan sosial. Nah, ini sangat penting ada sekalian. Ya, tadi sudah saya katakan, selain kita menghormati diri kita sendiri, kita juga harus menghormati orang lain. Gimana caranya? Ya, bisa kita lihat gambar yang ada di slide PowerPoint saya, di mana kemudian anak sekolah menghormati gurunya. Ya, jadi mahasiswa itu harus menghormati dosennya. Ya, dosen itu adalah orang tua kedua setelah orang tua yang ada di rumah. Ya, begitupun dengan yang tua ataupun bapak ibu guru, bapak ibu dosen, di mana kemudian mereka harus mencintai siswanya, harus mencintai mahasiswanya, harus membimbing mahasiswanya sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Ya. Ada mahasiswa, itulah pengertian dan contoh dari perilaku hormat pada orang lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk penghormatan pada orang lain. Ya, yang pertama adalah hormatilah diri sendiri. Itu yang saya katakan tadi. Dengan menghormati diri sendiri, pasti seseorang itu akan menghormati orang lain. Yang kedua, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Nah, ini
Nah, ketika kemudian orang lain sedang berbicara, jangan sampai kemudian kita membicarakan juga hal-hal yang lain dengan cara main HP dan seterusnya. Kita harus mendengarkan apa yang orang lain itu bicara, ya, apa yang orang lain itu bicarakan, sehingga ada rasa saling menghormati saat berdiskusi ataupun berbicara. Yang ketiga, jangan mengganggu waktu dan keluasan pribadi orang lain. Ya, ini ada sekalian. Ya, kalau bertamu di rumah orang itu, ya usahakan perhatikan waktu istirahatnya. Jangan sampai kemudian kita bertamu ketika orang lain sedang beristirahat. Nah, jadi bisa kita bertamu kepada orang lain, bisa kita bertamu ke rumah orang lain, asalkan bukan saat jam-jam kerja ataupun waktu istirahat. Yang keempat adalah tanggapilah gagasan orang lain dengan penuh perhatian. Ya, ini ada sekalian, dalam berdiskusi, dalam bermusyawarah, misalnya di organisasi ataupun di dalam kelas, apabila ada teman kita yang mengeluarkan pendapat, yang mengeluarkan gagasannya, ya kita harus memperhatikan, kita harus mendengarkan, ya, walaupun gagasan dan pendapat yang dikeluarkan itu adalah berbeda dengan pendapat kita. Nah, jadi itu adalah bentuk penghormatan kita kepada orang lain saat kita berdiskusi dan saat kita bermusyawarah. Itu sangat penting sekali. Keberlanjutan diskusi, keberlanjutan musyawarah itu sangat penting sekali ketika kemudian kita saling menghargai pendapat, saling menghargai gagasan yang dikeluarkan oleh teman diskusi kita. Bentuk penghormatan pada orang lain yang kelima adalah budayakan perilaku yang baik. Ya, ini ada sekalian, ya, usahakan, ya, setelah kemudian kita berdiskusi, setelah kemudian kita bermusyawarah, usahakan memperlihatkan budaya yang baik, mungkin dengan cara ya, mengucapkan terima kasih atas pendapatnya, terima kasih atas masukannya. Ya, itu termasuk budaya perilaku yang baik yang kita sampaikan kepada orang lain. Jadi dengan mengucapkan ucapan terima kasih saja, ya, orang lain itu merasa senang loh. Ya. Jadi itu adalah bentuk kita memperlihatkan perilaku baik kepada orang lain. Nah, jadi ketika kemudian orang lain memberikan sesuatu kepada kita, ya, jangan lupa menyampaikan ucapan terima kasih. Adik-adik mahasiswa, jadi itu tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan pengertian sikap hormat terhadap orang lain dan bentuk-bentuk penghormatan kepada orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian peduli lingkungan. Ya. Apa itu peduli lingkungan? Bisa ada mahasiswa melihat slide saya. Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam dan sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Ya, adik mahasiswa, ya, bagaimana kemudian kita ini ya harus beradaptasi dengan baik dengan lingkungan kita. Ya, jadi di sekitar kita itu ada lingkungan, baik lingkungan yang dari abiotik maupun yang biotik. Ya, sebagai orang biologi kita harus paham itu. Yang abiotik itu adalah yang tidak hidup, misalnya tanah, suhu, ya, cahaya, ya, batu, air, itu semua adalah lingkungan abiotik. Dan ada juga lingkungan biotik, ya, lingkungan yang hidup, di mana itu adalah hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mikroorganisme lainnya. Jadi kita harus hidup
beradaptasi dengan baik mereka. Harus beradaptasi secara seimbang dengan mereka. Ya. Agar kemudian ya kita bisa hidup aman, nyaman, dan seterusnya. Ya. Apalagi saat ini ada sekalian, ya, saat ini ada data dari Walhi. Walhi itu adalah wahana lingkungan hidup. Mereka mengatakan bahwa 78% hutan di NTB rusak parah. Nah, ini berarti bisa disimpulkan di sini bahwa ya masyarakat sebagian masyarakat di NTB itu tidak hidup rukun, tidak mampu beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya. Ya. Ini sangat membahayakan karena kenapa? Ketika kemudian hutan itu rusak, ya, otomatis akan mudah terjadi yang namanya bencana alam, akan mudah terjadi yang namanya tanah longsor, ya, akan mudah terjadi yang namanya banjir dan seterusnya. Ya, saya khawatir ada sekalian terjadinya banjir di Bima, di Dompu, di Sumbawa hari ini. Ya, kemungkinan akibat rusaknya hutan di NTB itu. Ya, ini data tahun 2015 loh. Ya, pertanyaannya bagaimana kemudian tahun 2021? Ya, yang sampai hari ini hutan kita tidak bisa dijaga oleh masyarakat. Ya. Jadi kita sebagai mahasiswa, kita sebagai orang-orang terpelajar, ya, harus memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat itu. Bagaimana kemudian mereka harus menghormati lingkungan ini, dan ini sangat penting sekali. Ya. Ini sangat penting sekali kita hidup damai dengan lingkungan kita. Ya. Jangan sampai kemudian lingkungan itu kita tidak jaga, kita tidak rawat. Ya. Kalau kita tidak hidup damai dengan lingkungan kita, seperti yang saya katakan tadi, akan terjadi namanya bencana alam di daerah kita ini, ada sekalian. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Selanjutnya, manusia perlu merawat lingkungan. Ya. Adapun cara-cara untuk merawat lingkungan itu, yang pertama adalah menjaga keseimbangan ekologi dan sumber alam. Ya, di mana kemudian kita harus berhubungan timbal balik, berhubungan baik dengan lingkungan sekitar, baik itu lingkungan yang biotik maupun lingkungan abiotik. Selanjutnya adalah kelangsungan dan kelestarian hidup manusia. Jadi menjaga lingkungan itu demi kelangsungan dan kelestarian hidup manusia. Ya. Kalau misalnya tumbuh-tumbuhan kita hancurkan semua, tanah kita hancurkan semua, ya, hewan kita hancurkan semua, ya, akan seperti apa kehidupan manusia nantinya? Ya, otomatis ya tidak akan ada lagi yang bisa dikonsumsi oleh manusia kalau lingkungan sudah kita hancurkan semuanya. Ya, makanya marilah kita kemudian sadar diri bagaimana kemudian kita bisa melestarikan, menjaga lingkungan ini. Yang ketiga adalah menjaga estetika, kenikmatan dan efisiensi kehidupan manusia. Ya, itu terkait dengan bagaimana kemudian lingkungan ini kita jaga keindahannya. Ya, jadi kenapa kemudian orang-orang Barat datang ke Indonesia, datang ke daerah kita, karena melihat daerah kita itu indah, ya, bagus estetikanya. Mari kita jaga lingkungan ini, harus sekalian. Yang keempat adalah memanfaatkan kekayaan alam lingkungan untuk kesejahteraan hidup manusia. Ya, jadi cara kita merawat lingkungan itu termasuk bagaimana kemudian memanfaatkan lingkungan itu untuk kesejahteraan hidup manusia, ya, bukan untuk merusak. Ya. Hari ini, di mana kemudian kita melihat di Bima di Dompu hari ini orang menggunakan hutan ya untuk illegal logging. Jadi
hutan itu diambil kayunya, diambil tanamannya, ya, kemudian dibiarkan begitu saja. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Makanya mudah terjadi banjir karena longsor di Bima ini akibat pemanfaatan hutan yang bukan untuk kesejahteraan, justru untuk merusak. Yang kelima adalah melestarikan lingkungan sehingga kemanfaatannya dapat dimanfaatkan manusia berikutnya. Nah, itu juga sangat penting sekalian melestarikan lingkungan itu karena hutan itu, lingkungan itu sebenarnya bukan untuk kita sebenarnya. Itu adalah titipan untuk anak cucu kita berikutnya. Jadi kalau hutan mulai sekarang kita jaga, ya kita hidup damai dengan mereka. Nah, insya Allah itu akan bermanfaat untuk anak cucu kita ke depannya. Ya mudah-mudahan seperti itu mahasiswaku semuanya. Mari kita menjaga keseimbangan hutan ini. Mari kita lestarikan hutan kita. Ya, mari kita manfaatkan hutan kita demi kesejahteraan masyarakat. Ya, bukan demi segelintir orang yang merusak hutan itu. Dan kemudian mari kita lestarikan hutan-hutan kita. Apabila masih ada hutan kita yang rusak, mari kita lakukan reboisasi, penanaman kembali, dan seterusnya. Kemudian ada mahasiswa. Selanjutnya adalah kegiatan sikap peduli lingkungan. Ya, ini sebagai calon guru perlu saya ingatkan kepada ada mahasiswa sebagai bekal kalian ketika nantinya kalian mengajar di sekolah. Jadi ada mahasiswa di mana kemudian bisa mengingatkan kepada siswanya. Hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Ya. Kalau saya mengutip kata-kata Wali Kota Makassar dulu waktu saya kuliah di sana, beliau mengatakan bahwa kalau kalian tidak bisa membersihkan, minimal jangan mengotori. Nah, ini filosofinya sangat luar biasa sekali. Ya. Di mana kemudian ya kita harus menjaga kebersihan itu. Ya. Apabila kemudian ada sampah rumah tangga, ada sampah sisa makanan kita, usahakan sampah itu jangan dibuang di sembarang tempat. Ya. Sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Apalagi jangan sampai sampah itu dibuang di sungai, dibuang di laut, itu bisa merusak ekosistem air, itu bisa merusak ekosistem laut. Yang kedua adalah melakukan kegiatan satu hari bersih sampah. Nah, ini bisa kita ingatkan kepada siswa-siswa kita. Misalnya di sekolah itu ada hari tertentu untuk kebersihan lingkungan. Kalau di kampus kami di STKIP Bima, setiap hari Jumat itu ada kebersihan bersama. Jadi dosen bersama dengan mahasiswa, para staf, ya melakukan kegiatan kebersihan lingkungan. Nah, ini juga bisa kalian terapkan di sekolah tempat kalian mengajar nantinya. Yang ketiga adalah membuat jadwal menyapu. Nah, ini bagi siswa nanti ketika kalian mengajar di sekolah, usahakan ada jadwal kebersihan bagi siswa-siswinya itu. Di mana kemudian mereka secara bergiliran ya ada jadwal menyapu di sekolahnya agar sekolah itu kelihatan indah, kelihatan bersih dan seterusnya. Ya, ada mahasiswa. Demikianlah materi terkait dengan sikap menghormati kepada orang lain dan menghormati lingkungan kita. Mudah-mudahan ada mahasiswa semuanya, baik yang dari Bima, yang dari Lombok, mudah-mudahan memiliki sikap saling menghormati ya terhadap orang lain dan terhadap lingkungan kita. Sehingga kita semua bisa hidup damai, bisa hidup dengan nyaman, dan bisa hidup dengan aman. Demikian materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.